dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masa berlaku APBD hingga 1 tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Fungsi APBD adalah orientasi, yaitu dasar hukum untuk melaksanakan pendapatan belanja daerah, perencanaan sebagai panduan kegiatan tahun daerah, pengawasan alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Ada fungsi-fungsi APBD, itu ada 4 contohnya. Yang pertama itu ada fungsi orientasi. APBD menjadi dasar legal dan orientasi bagi daerah untuk melakukan pendapatan dan pengeluaran sesuai rencana dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua itu ada fungsi perencanaan. APBD adalah dokumen perencanaan keuangan tahun pemerintahan daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Yang ketiga itu ada fungsi pengawasan. APBD berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik. Yang keempat itu ada fungsi alokasi. APBD mengarahkan anggaran untuk menyediakan barang dan jasa publik, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian daerah. Tujuan utama APBD adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, penyediaan pelayanan publik yang efisien dan merata, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan didukung oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen pendapatan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu sumber pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Yang kedua adalah pajak daerah, contohnya seperti pajak bumi dan pembangunan atau BBB. Yang ketiga ada retribusi daerah, yaitu iuran yang dikenakan atas pelayanan publik seperti retribusi perizinan dan juga jasa umum. Terus yang keempat adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah, yaitu keuntungan dari hasil BUMD. Yang kelima adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu hasil dari kerjasama daerah atau denda. Terus yang keenam adalah dana perimbangan. Ya, dana perimbangan adalah yang keenam. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Terus yang ketujuh ada dana alokasi umum, yaitu dana yang dikirim dari pemerintah untuk mendanai kebutuhan umum daerah. Yang kedelapan adalah dana alokasi khusus, yaitu dana yang ditransfer juga yang dikirim dari pemerintah untuk mendanai kegiatan khusus di daerah. Yang terakhir adalah sumber pendapatan dari di luar PAD atau pendapatan asli daerah tersebut, yaitu adalah sumbangan dari pihak luar atau pihak ketiga, terus bantuan dana dari daerah lain atau hibah dari negara lain. Komponen belanja daerah yaitu ada belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran kepentingan kebutuhan rutin di setiap pemerintah daerah. Kedua, ada belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan untuk aparatur daerah. Ketiga, ada belanja barang dan jasa yaitu pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dan pemeliharaan. Keempat, yaitu belanja bunga, subsidi, dan hibah. Pengeluarannya untuk membantu masyarakat untuk subsidi dan hibahnya itu. Kelima, ada bansos atau bisa disebut bantuan sosial, dan itu bisa untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Keenam itu ada belanja modal yang dimana pengeluarannya itu untuk meningkatkan aset-aset daerah. Contohnya itu ada pengadaan peralatan, pembangunan infrastruktur, dan pembelian tanah. Dan ada belanja tidak terduga yang dimana kebutuhan darurat itu tidak direncanakan dan tidak diduga-duga karena kita tidak tahu akan adanya terjadi bencana. Dan ada pun belanja transfer, yaitu pengeluaran pemerintah pada pemerintah bawahannya baik dari provinsi kepada
kabupaten atau kota maupun dari kabupaten atau kota pada desa. Berdasarkan dokumen ringkasan APBD Provinsi Banten 2024, pendapatan daerah sekitar 13,97 triliun, PAD sekitar 10,4 triliun, utama dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak rokok, transfer pusat sekitar 3,5 triliun, lain-lain pendapat sah 0,07 triliun, belanja daerah sebesar 14,34 triliun, belanja pendidikan sekitar 4,3 triliun, termasuk BOSDA, sekolah negeri, guru honorer. Belanja kesehatan sekitar 1,2 triliun, seperti puskesmas, rumah sakit daerah, penanganan stunting. Infrastruktur sebesar 3 triliun, perbaikan jalan, jembatan, irigasi. Belanja sosial dan ekonomi sebesar 1,8 triliun, seperti bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, program ketahanan pangan. Belanja lain-lain sisanya untuk pegawai, hibah, transfer ke kabupaten atau kota. Defisit anggaran sekitar 373 miliar, ditutup dari pembiayaan daerah yaitu penggunaan silpa, sisa anggaran tahun sebelumnya.